Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan belajar bahasa Arab dari nol ya, pada pertemuan yang ke-22. Di pertemuan yang ke-22 ini kita masih membahas tentang praktek i'rab ya. Nah, di pertemuan ke-22 ini kita akan bahas tentang praktek i'rab isim maksur ya. Di isim ya, di dalam isim ada dua bentuk i'rab ya. Ada yang mabni dan ada yang mu'rab, yang berubah ya. Ada yang tetap dan ada yang berubah. Yang mabni, yang mu'rab ini ada tiga. Yang pertama marfu, itu dhamma ya, kitabun, maradun, dan ini secara umum ya, akan tetapi tidak semua dengan dhamma. Yang kedua mansub atau fathah, contoh kitaban, maradun, fathahnya ini ya, tapi mansub tidak semua dengan fathah, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang ketiga adalah majrur, majrur itu secara umum adalah kasrah ya, baris kasrah, contoh kitabin, maradin. Akan tetapi tidak semua majrur itu dengan baris kasrah, akan tetapi diwakili dengan yang lain ya. Tapi bagaimana dengan isim maksur? Nah, perhatikan di sini al-ismul maksur ketika dia di marfu ya, di dhammah, bagaimana kedudukannya? Barisnya ya, kita berikan contoh di sini. Ja'a al-fata, telah datang pemuda ya. Nah, al-fata di sini termasuk al-ismul maksur ya. Ya, yang ini namanya maksur ya, sebelumnya fathah barisnya, al-fata. Nah, sekarang kita i'rab kalimat ini. Yang pertama ja'a. Ja'a ini fi'il madhi ya, kata kerja lampau. Maka kemudian kita katakan i'rabnya seperti ini. Fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Jadi fi'il ja'a ini adalah fi'il madhi, dia mabni. Mabninya dengan apa? Dengan al-fathi. Mana fathahnya? Ini ya. Kemudian berikutnya al-fata. Al-fata ini sebagai fa'il, pelaku ya. Nah, karena dia isim maksur, maka dhammanya nggak nampak di sini ya. Dhammanya ini nggak nampak karena ada huruf sakitnya. Maka bagaimana cara mengi'rabnya? Perhatikan di sini. Nah, kita i'rab pertama al-fata fa'ilun. Kita sebutkan dia fa'il. Nah, fa'il selalu marfu, kita katakan marfu'un. Setelah kita katakan marfu, marfu'nya dengan apa? Kita sebutkan alamatnya. Wa alamat raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Ya. Dhamma al-muqaddara. Apa artinya al-muqaddara? Dikira-kirakan. Di sini tidak nampak dhammah ya. Karena dia ada huruf sakit ya di sini. Maksur. Maka dia ketika di i'rab, ketika dia fa'il selalu marfu, marfu'nya dengan dhammatul muqaddara, li'annahu al-ismul maksur, karena ini termasuk isim maksur ya. Isim maksur, ada huruf sakitnya di sini. Huruf maksur itu adalah ada ya, kemudian sebelumnya barisnya fathah. Bisa dipahami ya? Taib. Yang belum paham di bagian marfu untuk ismul maksur, boleh dituliskan di kolom komentar. Kita masuk pada keadaan yang kedua, yaitu dalam keadaan isim maksur dalam keadaan mansub ya. Dalam keadaan mansub atau fathah ya. Kita berikan contoh di sini. Nasartu al-fata. Saya menolong seorang pemuda ya. Ini fi'il dan fa'il, al-fata dia objek dikenai pekerjaan yang dilihat, yang ditolong ya, al-fata. Maka dia objek selalu mansub ya. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Perhatikan di sini. Kita i'rab dulu nasartu, nasara ini fi'il madhi ya, bergabung dengan ta dhamir muttasil ya. Kita i'rab fi'ilun madhi mabniun 'ala sukun. Ini fi'il madhi, kita i'rab fi'il madhi ya. Fi'il madhi mabniun, selalu mabni ya fi'il madhi ya. Nanti ada pembahasan berikutnya.
di pertemuan tentang pembahasan fi'il. Nah, mabniun ala sukun, ya, sukun. Mana sukunnya ini ya? Mabniun ala sukun. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk tu, ya, tu ini sebagai dhamir muttasil. Watta'u kita tulis di sini watta'u dhamirun muttasilun. Ta ini adalah kata ganti yang bersambung, muttasil artinya bersambung. Kata ganti selalu mabni, kita katakan mabniyun. Mabni dengan apa? Mabniyun ala dhammi. Mabni dengan dhamma. Ini dhammanya ya. Fi mahalli raf'in fa'il. Dia tu ini dia kan fa'il ya, maka kita katakan kedudukannya di rafa sebagai fa'il. Kedudukannya di rafa sebagai fa'il. Baik. Kita lanjut berikutnya. Al-fata. Al-fata di sini dia sebagai objek ya. Kalau bahasa Arabnya objek itu adalah maf'ulun bihi. Bagaimana cara mengi'rabnya? Kita sebut al-fata al-fata maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi selalu mansub. Kita katakan mansubun. Setelah kita katakan mansub, apa tanda mansubnya? Walat matunas bihi al-fathatu al-muqaddaratu. Alamat fathah, tanda mansubnya itu dengan fathah muqaddarah. Fathahnya itu dikira-kirakan. Karena di sini ada huruf sakit yang ya ini ya. Namanya aliful maksur. Sebelumnya itu ada fathah. Tanda maksur itu ada fathah sebelumnya ya. Ya, karena ada pembahasan al-maksur dan al-manqus. Nah, di sini di Arab mansubnya itu dengan apa? Al-muqaddar. Al-fathatu al-muqaddar. Fathahnya itu dikira-kirakan. Ya, dikira-kirakan karena dia memang ada huruf sakit di sini. Li'anahu ala ismul maksur. Karena ini al-fatah ini termasuk isim maksur. Ya, isim maksur. Jadi kalau dia mansubnya dengan apa? Fathatul muqaddar. Kalau marfu'nya tadi dengan dhammatul muqaddar. Nah, sekarang dalam keadaan yang ketiga ya. Keadaan yang ketiga adalah dalam keadaan kasrah ya. Majrur. Misal di sini, misal contoh marartu bil fata, saya lewat bersama pemuda ya. Saya lewat bersama pemuda. Apa di sini judul di atasnya ismul maksurnya ini berubah tempat ya. Jadi muncul terakhir nanti. Baik, marartu bil fata. Kita akan i'rab kalimat ini. Marartu bil fata. Tapi perhatikan di sini marartu ya. Ini fi'il dan fa'il. Fi'il madi, tunya fa'ilnya. Kita i'rab dulu marar. Nah, dia adalah fi'ilul madi. Marar ini adalah fi'ilul madi. Mabniyun 'alas sukun. Ini ya. Mabniyun 'alas sukun. Wa ta'ud dhamir muttasil mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Dan tu ini ya, ini tadi sukunnya ya. Untuk mabniyun 'ala sukun untuk fi'il madi. Dan tu ini adalah dhamirun muttasil. Dhamir yang bersambung ya. Dhamir itu kata ganti yang bersambung dengan kata kerja. Nah, dia dhamir selalu mabni. Kita katakan mabniyun. Mabninya dengan apa? Mabniyun ala dhammi. Ini dhammanya ya. Fi mahalli raf'in fa'il.
Dan tu ini kan sebagai fa'il ya, maka kita katakan fi mahalli raf'in fa'il. Dia kedudukannya di rafa' sebagai fa'il. Bisa dipahami ya? Berikutnya bil fata. Nah, bi ini adalah huruf jar. Bagaimana mengi'rabnya? Di sini kita katakan bi ini adalah harfu jarrin. Huruf jar ya. Huruf jar selalu mabni. Kita katakan mabniyun alal kasri. Mana kasrohnya? Ini ya, kasrah. La mahala laha min al-i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kita lanjut kemudian bil fata. Mana fata ini sebagai, kalau ada huruf jar, ada isim majrur ya. Ada isim majrur. Maka kemudian kita i'rab bil fata. Al fata ini ismul majrur. Ismul majrur, ismun majrurun bi ya. Huruf ba ini ya. Wa alamatu jarrihi al kasratu al mukaddaratu. Alamat jarnya ini adalah dengan kasrah mukaddara, al-kasratul mukaddara, kasrah yang dikira-kirakan. Karena dia isim maksur ya. Karena dia isim maksur ya. Karena dia isim maksur, makanya dia dhammahnya nggak kelihatan, kasrahnya nggak kelihatan di sini ya. Maka kita katakan al-kasratu al-muqaddaratu li'annahu ismul maksur, karena dia termasuk isim maksur. Taib. Nah, perlu kita ketahui tadi pembahasan pertama, kalau dia marfu dhammatul muqaddara, kalau dia mansub fathatul muqaddara, kalau dia majrur kasratul muqaddara. Ini adalah i'rab untuk ismul maksur. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.